bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. A few moments later. A few inches later. 2 hours later. 1 eternity later. Halo guys, di sini kami akan menjelaskan materi tentang tirani matahari terbit. Selamat menyaksikan. Latar belakang kedatangan Jepang ke Indonesia. Pada awal abad ke-20, Jepang mulai memperluas wilayah kekuasaannya di Asia. Salah satu target utama Jepang adalah Indonesia, yang saat itu masih berada di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Kedatangan Jepang ke Indonesia. Pada tahun 1942, Jepang melancarkan serangan ke Indonesia dan berhasil mengalahkan pasukan Belanda. Pada tanggal 8 Maret 1942, Jepang secara resmi mengambil alih kekuasaan di Indonesia. Dampak kedatangan Jepang ke Indonesia. 1. Perubahan pemerintahan. Jepang membentuk pemerintahan militer di Indonesia dan menggantikan pemerintahan kolonial Belanda. 2. Pengaruh budaya. Jepang memperkenalkan budaya dan nilai-nilai Jepang kepada masyarakat Indonesia. 3. Perekrutan tentara. Jepang merekrut banyak pemuda Indonesia untuk menjadi tentara pembela tanah air atau PETA. Peran Jepang dalam kemerdekaan Indonesia. Kedatangan Jepang juga memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jangan membantu meningkatkan kesadaran nasionalisme Indonesia dan memberikan pelatihan militer kepada pemuda Indonesia. Hal ini membantu Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada tahun 1945. Organisasi Pergerakan Masa Kependudukan Jepang. Selama masa kependudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 sampai 1945, beberapa organisasi pergerakan muncul untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Berikut beberapa contoh. 1. PETA, Pembela Tanah Air, organisasi militer yang dibentuk oleh Jepang untuk merekrut pemuda Indonesia sebagai tentara. PETA menjadi salah satu organisasi yang berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. 2. Jawa Hokokai, organisasi yang dibentuk oleh Jepang untuk menggalang dukungan masyarakat Jawa dalam upaya perang Jepang. Namun, organisasi ini juga menjadi wadah bagi para nasionalis Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan. 3. Putera, Pusat Tenaga Rakyat, organisasi yang dibentuk oleh Jepang untuk menggalang dukungan masyarakat dalam upaya perang Jepang. Putera dipimpin oleh 4 serangkai, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin, dan Ki Hajar Dewantara. 4. Barisan Pelopor, organisasi pemuda yang dibentuk oleh Jepang untuk membantu dalam upaya perang Jepang. Namun, organisasi ini juga menjadi wadah bagi para pemuda Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan. Peran organisasi pergerakan. 1. Meningkatkan kesadaran nasionalisme. Organisasi-organisasi pergerakan membantu meningkatkan kesadaran nasionalisme Indonesia dan mempersiapkan masyarakat untuk memperjuangkan kemerdekaan. Yang kedua, melatih kader-kader perjuangan. Organisasi-organisasi pergerakan membantu melatih kader-kader perjuangan Indonesia dan bidang militer, politik, dan sosial. 3. Mempersiapkan kemerdekaan. Organisasi-organisasi pergerakan membantu mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dengan menggalang dukungan masyarakat dan mempersiapkan infrastruktur politik dan sosial. Kesimpulan, organisasi-organisasi pergerakan masa kependudukan Jepang berperan penting dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Mereka membantu meningkatkan kesadaran nasionalisme, melatih kader-kader perjuangan, dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pengarahan dan penindasan versus perlawanan. Pengerahan dan penindasan adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berkuasa untuk mengontrol dan memaksa masyarakat untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Dalam konteks sejarah, pengarahan dan penindasan sering dilakukan oleh pemerintah kolonial atau pendudukan terhadap masyarakat lokal.
Bentuk pengarahan dan penindasan. Contoh 1, pengarahan tenaga kerja masyarakat dipaksa untuk bekerja paksa dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur. Contoh 2, penindasan politik kegiatan. Politik dan kebebasan berbicara masyarakat diatasi atau dilarang. Contoh 3, eksploitasi ekonomi sumber daya alam dan ekonomi masyarakat dieksploitasi untuk kepentingan pihak yang berkuasa. Perlawanan. Perlawanan adalah tindakan yang dilakukan oleh masyarakat untuk menolak dan melawan pengerahan dan penindasan perlawanan. Dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti 1. Perlawanan bersenjata. Masyarakat melakukan perlawanan dengan menggunakan senjata. 2. Perlawanan politik. Masyarakat melakukan perlawanan dengan menggunakan cara-cara politik seperti demonstrasi dan protes. 3. Perlawanan sosial. Masyarakat melakukan perlawanan dengan cara mempertahankan budaya dan nilai-nilai tradisional. Drama akhir Sang Tirani. Latar belakang. Sang Tirani adalah simbol kekuasaan yang otoriter dan penindas dalam drama akhir Sang Tirani. Kita dapat melihat bagaimana kekuasaan yang tidak adil dan penindasan yang dilakukan oleh Sang Tirani akhirnya mencapai titik akhir. Drama akhir Sang Tirani biasanya melibatkan beberapa elemen, seperti 1. Kekuasaan yang tidak adil. Sang Tirani melakukan penindasan dan eksploitasi terhadap rakyatnya. 2. Perlawanan rakyat. Rakyat mulai melakukan perlawanan terhadap Sang Tirani. 3. Risis kekuasaan. Sang Tirani menghadapi risis kekuasaan dan kehilangan kontrol atas rakyatnya. 4. Jatuhnya Sang Tirani. Sang Tirani akhirnya jatuh dan kekuasaannya berakhir. Drama akhir Sang Tirani seringkali memiliki tema yang kuat seperti 1. Keadilan, perjuangan rakyat untuk mencapai keadilan dan kebebasan. 2. Kekuasaan yang tidak bertanggung jawab, bahaya kekuasaan yang tidak bertanggung jawab dan tidak adil. 3. Perlawanan dan kebebasan, pentingnya perlawanan dan perjuangan untuk mencapai kebebasan. Pesan moral. Drama akhir Sang Tirani seringkali menyampaikan pesan moral yang kuat seperti 1. Kekuasaan harus digunakan dengan bijak. Kekuasaan harus digunakan untuk kebaikan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi. 2. Perlawanan adalah hak rakyat. Rakyat memiliki hak untuk melakukan perlawanan terhadap kekuasaan yang tidak adil. 3. Keadilan dan kebebasan adalah hak asasi. Keadilan dan kebebasan adalah hak asasi yang harus diperjuangkan oleh setiap orang. Thank you, everyone! Thank you, Elmore! Boom!